Muda Mudi Podcast. Selamat datang di Muda Mudi Podcast, tempat kamu melepas reality. Anjing salah goblok. Tempat kamu melepas Udah siap mau ngomong dari yang belum mandi. tempat kamu melepas naon sih anjing? Anjing. Oh ya, tempat kamu melepas anxiety Dari yang belum mandi. sampai gak bisa tidur lagi. Ulangi. Nggak apa-apa lah, biarin. Ulangi atuh anjing. Kurang moodnya, jadi ketawa-ketawa. Ya bagus lah. Ngapain serius-serius nge-podcast Asia? Iya, nggak usah terlalu sempurna, nanti jadinya podcastnya Om Deddy kalau serius banget. Ntar ini tuh kurang maju. Nah, sekarang kita akan melakukan Ketawa. itulah namanya kan Apa? manusia yang berekspektasi, Tuhan yang menentukan. Bener nggak, Bob? Ya, betul. Ekspektasi kita ingin sempurna, tapi kan aduh. Ya, kita hidup ternyata ya. Iya, kita hidup. Tuh banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Luput dari yang namanya kesempurnaan, guys. Aing lagi ngeliat si Bob, coba bisa nggak mancing orang ngomong? Enggak. Jelema Enggak. bingung anjing. pikiran aing tuh banyak gitu karena banyak hal yang aing pikirin, terus terutama kerjaan lah ya. Emang ada manusia yang nggak kepikirannya banyak, Ya Bob? ada termasuk aing gitu kan. Emang mana lagi mikirin apa sih? Apa ya, sesuatu yang juga ekspektasi aing sebenarnya. Gitu. Yang aing expect tuh aing bisa kerja di tempat yang sama tuh at least 2 tahun lah gitu. Ya ternyata ada info yang gak enak, yang kabar yang kurang mengenakan, yang bikin ya anjing, ini gak sesuai ekspektasi aing nih. Gitu. Anjir. Bahkan gak 2 tahun mungkin ya, bahkan mungkin Desember ini atau mungkin ya awal tahun depan gitu. Jadi ini ya, inilah mana fenomena yang dialami banyak orang nih tentang layoff. Udah judulnya ganti aja. Aku dipecat mesti gimana? Jadi mana baru dapat kabar nggak enak nih, Bob, dari perusahaan. Ya, Barusan banget Gak barusan banget ya, baru-baru inilah. tentang sebuah shifting di perusahaan mana yang jadinya keadaan geopolitisnya. Ya geopolitis sih, Anjing. banyak politiknya lah di perusahaan. Tapi ya itu, nggak tahu aing sebenarnya salah nggak sih berekspektasi. Ya Salah namanya ya? manusia mah pasti berekspektasi lah. Karena kan itu yang bikin kita maju nggak sih? Kalau kita nggak berekspektasi apa-apa, ya jadinya kayak aing, Bob. Satu sisi maju, tapi sisi lain mungkin membunuh juga nggak sih? Apa gimana? Iya dong. Itulah judul kita hari ini, guys. Expectation kills. Anjing. Ya. Kenapa bisa expectation membunuhmu itu ya? Ya itu karena banyak orang jadi gila juga ketika ekspektasi dia tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Jadi sebenarnya menurut mana ekspektasi itu bagus apa enggak sih, Bob? Nah coba ini kita beneran dua sisi nih, karena Ya, ibaratnya mana mau sisi aing yang mendukung atau enggak, aing kan yang Gimana? ibaratnya let's say aing adalah orang yang sangat-sangat jarang berekspektasi walaupun tetap masih Oke. berekspektasi. Dan ini sekarang kasusnya maneh sedang dikecewakan oleh ekspektasi yang maneh bikin bikin sendiri yang aing bikin create di kepala sendiri maneh gitu. Coba pengen tahu dong dari sudut pandang maneh kumaha ketika nih ekspektasi maneh tidak sesuai realita sekarang. Satu hal, tentu ini namanya hidup. Anjing. Iya kan? Maksudnya hidup. Ini ntar pas ngedit tuh si Suryan deh, Bob. Iya, tahu. Si Bob so Coba. mantep iya anjing. sih, aing kadang semantepnya. Ya, terus. Tapi karena hidup banyak variabel gitu, banyak kemungkinan yang mungkin terjadi. Kalau misalkan maneh yang berekspektasi doang dan tidak sesuai dengan apa yang maneh ekspektasikan, maneh bakal kecewa. Itu loh, beda lain halnya kalau misalkan maneh berekspektasi tapi maneh tahu kalau maneh hidup dan maneh mempersiapkan apa ya kemungkinan lain yang bakal maneh lakuin ketika ekspektasi maneh nggak maneh dapet. Tapi mungkin gak sih hidup tanpa ekspektasi? Kayak maneh kan. Maneh bilang sendiri gitu di awal kayak maneh gitu. Aing kan manusia tanpa ekspektasi, tapi menurut aing ekspektasi harapan itu perlu. Iya, perlu Untuk Karena sampai sesuatu loh. ya dari sudut pandang orang yang berusaha untuk ya karena gini, orang yang sebenarnya mungkin nggak tahu ya awalnya kayak gimana gitu, tapi mungkin beberapa orang yang kayak aing gitu ya, yang tidak berekspektasi itu karena diawali dari rasa kecewa dulu nggak sih? Karena dia banyak dikecewakan oleh ekspektasinya, akhirnya ada ya udahlah anjing, aing nggak usah berekspektasi sama kehidupan gitu. Karena ya dulu aing percaya bahwa
kan suka ada orang yang bilang let it flow aja, ya kan? Padahal hanya ikan mati yang berenang sesuai dengan arus air sungai gitu kan. Ya saya lah seperti sekarang ikan mati. Manusia juga kalau ngikutin arus doang mati dong. Iya, harusnya seolah sih mati gitu. ya. Iya, seolah-olah mati karena ya emang kecuali dia nyaman ya. Kalau dia nyaman sih baik sih, nggak apa-apa gitu. Mana nyaman gak sih dengan hidup dengan berekspektasi seperti itu? Nyaman gak nyaman sebenarnya kalau aing bikin ekspektasi, maka aing takut kecewa kan kalau aing bikin ekspektasi. Tapi cuman kan pasti itu teh hal yang tidak bisa ditahan gak sih? Ekspektasi itu terjadi secara otomatis dengan rangkaian kenyataan-kenyataan dari sebelumnya yang kita dapat kayak misalkan aing udah keterima kerja di sini. Itu teh otomatis mana bakal berekspektasi setelah itu gitu. Pasti. Karena itu milestone kan gitu. Iya, wajar kita punya harapan tapi lambat laun jadi belajar kalau aing berekspektasi itu aing harus punya opsi lain ketika itu gagal, ketika ekspektasi itu enggak aing dapetin gitu. Berarti how to manage your expectation. Ya, arahnya ke situ. Itu salah satu cara untuk manage ekspektasi kita gitu kalau kita gagal. Gimana caranya? Kalau Maneh dari mana nih? Maneh pribadi nge-handle ekspektasi Maneh kayak gimana sih? Ketika tidak sesuai dan ketika sesuai. Ketika sesuai itu jadi milestone buat kita untuk kita bisa bikin ekspektasi baru. Jadinya kayak bukan tujuan, lebih ke satu milestone yang Maneh berhasil capai gitu. Tapi ketika gagal ya pasti ada kecewanya. Cuman Maneh udah siap dengan rencana-rencana cadangan Maneh. Kayak gitu. Jadi harus menyiapkan plan B sampai plan Z. Iya, gitu tadi ada tuh yang nge-DM kalau misalkan dia tuh udah ekspektasi sama satu hal tapi ternyata gagal, jadi dia harus bikin yang lain. Nah, bedanya adalah Maneh nyiapin dulu di awal tuh supaya ketika Maneh punya ekspektasi lalu ekspektasinya enggak Maneh gapai gitu, Maneh siap dengan kekecewaan itu. Lebih siap aja sih sama kekecewaannya. Ya, karena banyak itu. Kemarin juga aing ngeliat di TikTok ada jadi kayak ada content creator gitu. Terus dia ketemu sama orang ODGJ di jalan gitu. Ternyata orang kaya si ODGJ itu, tapi keluarganya nggak menerima dan dia gila karena nggak dapet jabatan yang dia inginkan. Oh iya mana pernah cerita itu. Bisa sampai jadi gila gitu. Emang itu bisa diterapkan, maksudnya itu diajarin gak sih cara memanage ekspektasi itu? Kayaknya nggak diajarin. Nggak ada di sekolah atau di keluarga aing. Tapi kalau secara agama aku mah serahkan semua kepada yang menciptakan alam semesta. Benar nggak sih? Berserah ya. Iya, berarti gejala depresi itu karena gejala kurang bertuhan. Trigger. Banyak. Cuman Tuhannya kurang banyak. Mungkin kurang dekat sama Tuhan ya. Tapi make sense loh. Dari sudut pandang agama make sense. Karena kalau misalkan dari agama orang ya Islam aing kan enggak tahu ya agama mana apa. Dia selalu jorokin aing ke orang emang. Semua udah diatur sama Allah ya kan, manusia berikhtiar gitu. Tapi ya balik lagi ketika tidak sesuai ekspektasi, ya mungkin Allah punya tujuan lain atau perencana lain buat kamu dan semua. Intinya ya kalau bener anjing, kalau maneh beragama mendalami agama bukan hanya sekedar dari segi ibadahnya aja ya, tapi dari segi dasar berpikirnya gitu ya. Harusnya maneh nggak akan depresi ya kalau maneh beragama atau percaya Tuhan. Karena kita dari secara sadar kan semuanya terjadi atas izin Allah ya. Berarti ya ibaratnya sekarang jantung kita aja berdetak kan karena izinnya dia gitu ya. Berarti kan semua kesuksesan kegagalan itu atas izin dia juga. Iya, sebenarnya kita bisa lepas tanggung jawab dari semua hal dan semua kegagalan yang kita miliki. Jadi ngikutin arus dong. Apa? Ya berserah jadinya kan. Iya, berserah. Ya itu kan yang ngomong mengikuti arus bukan orang yang beragama kan yang bilang begitu kan. Nggak tahu itu sumbernya mungkin bukan dari kitab suci gitu. Tapi jadinya make sense. Ketika mana yang beragama, mana dapat kesialan. Mana sial nih sekarang. Ini adalah cobaan, bener nggak?
Kita Oke. adalah ujian, kita harus kuat. Jadi berserah. Jadi berserah. Jadi efek placebo untuk kita lebih kuat lagi gitu. Iya, ketika kita sukses, Hmm. ini semua hanyalah titipan. Kesuksesan ini adalah titipan. Bener gak sih, Bob? Anjing. Ya, Bisa. kultum ini kita, guys. Mana Jadi- nak jadi religius. Jadi ceramah ya. Nah, justru tapi kan itu open minded namanya, Bob. Iya itu open minded sih. Kita nggak berteori di dalam kita nggak menutup kemungkinan kalau misalkan menurut kita ya dari sudut pandang agama make sense ya bahas aja anjing nggak apa-apa gitu. Hmm. Karena kan sekarang kita hidup di apa ya kayak di zaman kayak lu beragama teh nggak keren gitu. Udah di zaman itu sih kita Oke. kayak katro anjing ketinggalan zaman gitu. Ya walaupun aing juga agamanya masih jauh dari kata baik dan benar gitu ya. Hmm. Tapi orang nggak itu orang tuh punya pilihan hidup masing-masing gak sih gitu kan. Dan bisa sampai ada pemikiran bahwa ini orang yang beragama teh toksik lah atau apa. Ya mungkin ada beberapa gitu. Cuma balik lagi kalau buat aing ya keimanan mah itu mah tentang kedamaian sih. Cuman itu masuk logikanya loh. Oke. Ya bener kan? Jadi kuncinya supaya kita nggak kecewa karena ekspektasi kita berserah gitu. Itu poinnya ya. Kurang berserah anjing. Kurang Aing sebenarnya berserah. nggak mau ngomong kayak gini tapi itu make sense anjing. Iya, itu soal agama. Kalau orang yang percaya agama, kalau nggak percaya agama gimana, Bu? Wah, nggak tahu. Aing percaya agama soalnya gimana ini? Ya mungkin Aing kita juga- bisa iya, ngeliat iya. dari sudut pandang memposisikan diri lah dari orang yang jauh dari agama misalkan gitu. Kira-kira apa ya yang mereka lakukan ya? Menyalahkan diri sendiri nggak sih jadinya? Iya, Iya kan? Ha-ha. Depresi kayaknya kurang ikhlas. ya nggak ikhlas. Ya, jadi nggak ikhlas. Mendendam pada Mungkin. kenyataan. Mungkin. Malah sampai ada yang mengutuk Tuhan juga gitu kan. Ongkos itu tidak bertuhan tapi mengutuk Iya. Tuhan gitu. Ya, bisa. Iya sih. Anjing, Bob. Enggak. Ini teori konspirasi anjing. Enggak konspirasi. Ya konspirasi. Sebenarnya Bro. agama mengajarkan hal yang baik kan. Iya, pasti semua. Ini juga sebenarnya untuk menanggulangi ekspektasi kan ketika mana breakdown sebenarnya. Iya. Iya kan mengurangi kekecewaan atas apa yang mana harapkan kayak Iya, gitu. cuman banyak juga misalkan nih ada orang yang dapat mental illness Mm-mm. gitu, anxiety atau depresi Mm-mm. gitu. Orang simple, kadang orang ngomong ya kamu sholat lah gitu. Mm-mm. Ya kamu dekatkan diri kepada Tuhan. Tapi aing kurang setuju sama cara dia menyampaikan. Mungkin benar ya. Dia harus mungkin benar gitu. Tapi caranya nggak gitu. Maksudnya banyak orang dapat cerita ketika dia berusaha mencari pertolongan, ujung-ujungnya langsung ya kamu sholat lah itu kamu kurang ibadah gitu. Oke. Tapi harus lemparinnya balik ke lagi. agama. Ya balik lagi, ibadah yang kayak gimana yang bisa bawa tenang dan damai itu kan kita harus tahu dulu nih. Emang apa sih? Kenapa? Kalau semuanya disuruh sholat tiba-tiba tapi kita nggak paham misalkan ibadahnya nih, Mm-mm. nggak paham nih kita nih ibadahnya itu fungsi ibadah teh buat apa gitu? Mm. Ya cuman acong-acongan doang sholat apa apa ya, latar belakangnya atau filosofisnya teh apa gitu? Kayaknya itu yang harus didalami kalaupun Ya, mau ya, gitu. ya. Karena mana pernah nggak sih kayak gitu? Kayak dapat curhatan nih misalkan ya dari cewek gitu. Aku pernah nih trying to get help terus malah disuruh sholat gitu. Karena orang kalau pribadi beberapa kali pernah nemuin orang yang kayak gitu. Solusinya sholat. Orang yang menyuruh solusi, ya udah lu kurang sholat, lu kurang ibadah. Tapi kayaknya penyampaiannya kurang tepat. Ya gitu. mungkin intisarinya itu nyari ketenangan kali ya. Iya, sebenarnya. harusnya tuh Cuman- dibilangin Iya gitu. harusnya dibilang gitu kan. Tapi langsung malah jam ke caranya gimana. Gitu Iya, kan. jadi jatuhnya dia malah ngerasa dijudge bahwa dia kurang sholat jatuhnya ya. kurang beribadah. Oh, ke situ. Iya, karena gini, orang sekarang kan heboh nih, woi meditasi, bla 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 segala macem. Sebenarnya ketika lu beribadah tuh, itu tuh lu proses meditasi ya. Lu solitude gitu, sholat is solitude, anjing. Cuman ngomongin soal ekspektasi dari tadi kan ini loncat ke agama tuh sebagai solusi ya tadi berserah. Tapi kan ekspektasi kadang kita mungkin beberapa orang paham kalau oke, kita punya ekspektasi nih, tapi somehow terkadang ekspektasi itu juga datang dari luar, datang dari dimana misalkan nih kita nggak punya ekspektasi let's say, tapi orang lain berekspektasi pada kita, misalkan orang tua expect ke kita kalau kita masuk ke kampus apa, orang tua expect ke kita kalau kita nikah kapan kayak gitu-gitu. Itu ya untuk jadi orang tua yang buruk dan menghancurkan anak itu mana tidak perlu KDRT untuk anak.
Mana tanamkan Mane ekspektasi cukup itu ya. mana berekspektasi yang salah kepada anak juga, anak udah langsung bisa ngerasa jadi manusia gagal. Lihat Agung. Hidupnya susah, terlalu banyak ekspektasi. Sama saya juga gitu, ngerasa kayak gitu. Mana pernah diekspektasiin seperti itu dari orang Karena tua? gini, ekspektasinya orang tua belum tentu sejalan sama keinginan anak loh. Dan itu mostly terjadi kan. Mostly terjadi. Sesimpel anak ini pengen kuliah di mana gitu-gitu lah, maksudnya diarahinnya. Sesimpel orang tua ngelihat anak sebagai investasi. Sebenarnya itu udah jadi beban juga buat anak. Jadi sandwich generation ujungnya. Wah, balik lagi ke episode yang pertama. 26. Iya, jadi sandwich generation. Iya, ketika orang tua berekspektasi misalkan simple kayak ya nanti udah gini jadi anak yang pinter ya. Anjing kalau gedenya goblok gimana anjing? Ngerasa kan pinternya orang tua juga beda-beda. Dan mostly kalau misalkan distandarisasi dan digeneralisasi, pinternya orang tua pinter sekolah, pinter matematika. Sedangkan jenis kepintaran teh banyak gitu loh. Nah, ketika si orang tua berekspektasi anaknya pinter matematika, padahal dia pinternya olahraga atau seni, si anak bisa langsung ngerasa jadi anak yang gagal. Pentingnya orang tua memahami bagaimana cara anak belajar sih. Iya. Aing pernah tahu, misalnya sebenarnya cara orang bisa memahami sesuatu tuh beda-beda. Ada yang cuman dengan lihat doang, mungkin lihat secara visual gitu. Ada yang auditory, mendengarkan gitu kan. Ya. Ada ya kalau di combine itu lebih bagus lagi. Ya. Ada yang kinestetik kalau ya, aing kinestetik. Kinestetik ya, mana kinestetik ya. Itu bisa cicing. Ya walaupun sebenarnya mostly emang orang juga bisa gitu belajar sambil mendengarkan, tapi ada yang dominan. Iya benar. Makanya soalnya aing tuh kalau nggak salah auditory. Oh, asal dengerin. Iya, dengerin. Gak perlu ngeliat. Ya, kedua yang dominan tuh visual. Kalau aing kinestetik sama visual. Visual dua itu ya. Jadi dari kecil emang gak mau diem. Ternyata pas dicek ada waktu itu pernah tes gitu ya. Hiperaktif hasilnya. Jadi justru aing kalau belajar masuk pelajarannya kalau aing sambil ngapain gitu. Oh iya sambil mempraktekkan itu. Iya kayak kayak misalkan lagi nyoo apa, mainin apa. Iya, mana jadi paham kan. Jadi malah masuk. Praktikal. Justru kalau aing tak asup bro. Iya. Nah itu yang salah dari pendidikannya kok jadi ke pendidikan ya. Tapi tadi cara apa ya atau sistem di sekolah tuh membuat anak tuh harus mendengarkan gitu lah. Iya. Iya, nggak memilih dia tuh ingin belajar dengan cara yang seperti apa. Iya, makanya aing nggak percaya sih sama sistem sekolah. Aing kalau sistem sekolah sekarang. Aing dari dulu ngerasa ini sekolah hancur banget. Karena orang-orang tuh kebanyakan salah menginterpretasikan kepintaran dengan mengingat. Ya, kepintaran dengan mengingat itu. Iya. Itu dulu gitu. Disuruh menghafal, ya kan orang kepintaran beda-beda. Ya, terus karena gini, kalau emang tujuan di sekolah itu diciptakan juga emang buat jadi pegawai, buat jadi buruh yang bisa mengerjakan tugas-tugas kompleks, diberikan tugas-tugas kompleks dan dia paham dan mengerti. Makanya semua tentang mengingat, menghafal. Pak kuat ekspektasi sih. Anaknya berekspektasi ingin belajar sesuai dengan keinginan dia, tapi sistem berekspektasi bahwa si cara pendidikan tuh ya menghafal, menggunakan logika. Ya makanya aing enggak beres. Iya, makanya ada yang memilih untuk rebel gitu kan dengan enggak membereskan sekolahnya, ada yang memilih untuk ya udah mengikuti aja kayak aing gitu. Dan aing juga banyak menemukan fenomena ini di teman-teman aing gitu, apalagi waktu zaman SMA kelas 3. Kan itu milih dong kita kan mau kuliah di mana. Iya, mau kuliah di mana. Eta banyak teman-teman aing yang kelulus, enggak tahu gua. Ya seketerimanya aja cenah kan. Maksudnya anjing mana aja enggak tahu mana mau ngapain di hidup mana gitu. Nah, ya aing baru baca tadi kayaknya 80% orang tuh salah jurusan. Iya, serius dari situ. Tuh, ada yang ngacung di belakang. Ya, aku tuh yang nurut-nurut aja kan, ingin ya niatnya sih bagus, ingin membahagiakan orang tua. Benar. Tapi dia kerap kali menyiksa dirinya sendiri, makanya dia nggak berfungsi sebagai manusia normal pada umurnya. Jadi ngebak anjing otaknya si eta teh gitu. Umurnya segini harusnya ngapain, isi kepalanya udah terlalu tua gitu loh. Vibes-nya bapak-bapak. Ya itulah, tapi itu fenomen yang banyak banget terjadi gitu. Banyak terjadi. Jadi apalagi kan kalau di Indonesia ada istilah anak durhaka, bener nggak? Anak durhaka, bla bla bla. Oh jadi kita tuh hidup dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan ketakutan gitu.
Jadi susah buat berkembang secara personal dan secara pribadi gitu ya. Itu Dan itu ke bawah sampai gede, sampai how they, ibaratnya gini, mereka masih berusaha untuk jangankan jauh-jauh memanage ekspektasi diri sendiri deh. Ekspektasi orang lain aja mereka nggak bisa manage. Karena itu ada stigma-stigma, ada kode-kode moral, nilai-nilai budaya yang harus mereka jaga gitu. Cir, bokap gua jenderal, kakek gua jenderal, buyut-buyut gua jenderal, gua mabok. Kan banyak kayak gitu. Gue beda pet sendiri pasti bakal diomongin sama orang. Itu bukan cuma dari keluarga tuh tekanannya, tapi dari masyarakat luas yang juga mungkin kalau emang keluarganya terkenal juga ngelihat gitu. Iya. Ini press juga dari situ. Orang ini si bos saya Kevin Aprilio pernah ngomong. Ini cerita dulu Om Adi bilang. Gimana? Dia bilang gini, gak enak ya jadi anak papa sama mama. Gak boleh gagal. Iya. Karena orang expect-nya nih anak juga kayak bapak ibunya harus berhasil. Iya, dan celakanya dan sialnya si Kevin dia juga suka musik gitu. Ngelihat Iya. bokapnya seorang komposer musik. Jadi komparasinya ke bokapnya ya? Iya langsung. Nggak boleh gagal. Gue tahu banget perjuangannya si Kevin waktu mau masuk label Musika. Awalnya kan sama Raisa waktu itu kan. Oh iya, ingat. Ditolak berkali-kali. Dia bilang padahal Om Adi mah kenal sama Bu Acin deh yang punya kenal, tapi aku nggak mau masuk gara-gara lu bokap gua. Gua mau masuk dari penyaringan yang fair. Itu yang gua salut dari dia gitu. Berkali-kali akhirnya sampai ganti vokalis kan. Ganti vokalis, tapi itu intinya maksudnya dia mau karena ya istilahnya gini, anaknya Ronaldo anjing sok anaknya Ronaldo main bola sekarang kan. Iya, bandingin. Bayangin ekspektasi yang ditaruh oleh dirinya dan seluruh dunia. Iya. Ketika dia nggak segejago bapaknya. Paham. Itu anak tuh jadi jangan terlalu keren lah jadi bapak. Jangan terlalu sukses anjing. Iya. Kasihan anaknya. Padahal Aing memikirkan untuk Aing sekeren mungkin dan mempersiapkan sedemikian rupa supaya anak Aing tuh punya privilege, dan sebenarnya dari situ Aing nangkap ternyata privilege itu sebanding dengan ekspektasi sejalan. Kalau semakin mana punya privilege, semakin tinggi juga ekspektasi yang bakal datang ke mana. Bener. Iya, yang tekanannya bukan cuma. Nah, disitulah justru peran orang tua untuk jadi shield pertama anak-anak itu terhadap ekspektasi dunia luar. Jangan malah jadi orang pertama yang ngasih ekspektasi ke anak. Hancur pasti mentalnya itu. Ya. Sampai gede. Ya, bagusnya harusnya jadi shield sih, tapi harusnya jadi shield pertama. Jadi ekspektasi kayaknya ekspektasi terbaik seorang orang tua kepada anaknya adalah orang tuanya berharap mengekspektasikan anaknya buat bahagia dengan caranya sendiri. Itu bare minimum jadinya ya? Iya. Bare minimumnya. Ya lu gak usah lihat gue siapa, lu gak usah lihat sepak terjang gue sebelumnya di dunia ini seperti apa gitu. Ya lu happy dan bertanggung jawab sama diri lu aja udah cukup. Ya, jadi at least mengurangi satu pressure ekspektasi itu dari shield pertamanya tadi. Dan itu adalah ekspektasi terbesar loh. Karena gini, jatuhnya kalau anaknya sayang sama orang tuanya, sayang banget, bisa hancur anaknya. Ketika they're not living up their expectation. Sesayang itu maneh sama indung maneh nih. Ketika indung maneh tahu banget, pengen banget anaknya jadi dokter, ternyata passion maneh di IT misalkan. Padahal maneh nggak salah juga milih IT, ngasilin duit juga. Kok maneh tahu ibu aing pengen aing dokter? Kelihatan kok dari muka maneh kayak stetoskop. Badan maneh bau amoniak. Pada awalnya mungkin maneh ngerasa anjing shit man, aing sayang sama indung aing, tapi aing nggak suka jadi dokter. Ada perasaan sedih yang nggak penting sebenarnya di situ, yang tidak perlu sebenarnya. Yang tidak perlu dan bisa menghambat pertumbuhan maneh. Seharusnya maneh bisa pol-polan ngejar ekspektasi dan passion maneh di dunia IT, malah agak tertahan sedikit dengan ada rasa sedih karena maneh tidak menjalankan sesuai ekspektasi orang tua maneh. Untungnya waktu itu at that moment ekspektasi ibu aing tuh kepentok bukan karena aing yang nggak mau sih,
Tapi karena kemampuan finansial yang terbatas, untungnya. untungnya Jadi ada mana batas bisa undangan lain. santai gitu Ya jadinya ibu aing tuh nyerahin ke aing aja udah. Jadi kau jadinya mama serahin ke kamu sesuai dengan apa yang kamu inginin. Kayak gitu waktu itu. Jadinya aing pilih IT deh. Untungnya kayak gitu ya. Ya, untungnya. ya mungkin itu jalannya juga. Iya kayak gitu maksudnya. Makanya nggak perlu jadi nggak perlu mukulin anak mana buat jadi seorang orang tua yang buruk. Cukup berekspektasi yang salah kepada anak itu mana bisa jadi orang tua yang dan susah sih emang pasti. Aing nggak pernah jadi orang tua ya, tapi pasti susah ngelihat anak itu tidak diberikan ekspektasi ya. Karena kadang juga sekarang gini, orang tua juga memberikan pressure kepada anaknya untuk melanjutkan cita-cita dia yang dia sendiri nggak bisa. Iya. Misalkan, sering terjadi. Bokapnya nggak bisa jadi jenderal, berharap satu saat nanti anak saya akan menjadi jenderal. Ketika anaknya ngondek, mampus anjing. Orang tuanya juga yang kecewa ya. Iya kan? Kekecewaan yang tidak perlu gitu jadinya. Gimana sok? Orang tuanya sedih ngeliat anaknya hancur. Padahal dia nggak nyadar, dia emang rasa sayang itu ketika dichannelkan dengan cara yang salah bisa ngancurin anak sih. Itu yang orang rasakan. Wah, keluarga orang harmonis ya. Nggak ada masalah apa-apalah sebenarnya, aman-aman aja gitu ya. Tapi aing gak nyaman di rumah. Sesimpel karena orang nggak bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan ekspektasi nung babeh aing. Aing nggak bisa datang ke rumah Mi, ini loh. Ilas bikin lagu tentang 2 orang sedang telanjang. Nggak bisa. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, Ilyas. Nggak bisa. Padahal basicnya dua orang tua aing itu seniman. Babeh aing pelukis, indung aing juga dulunya vokalis. Dan nggak jauh dari dunia seni, dari keluarga orang gitu. Sekarang aing harus mendenial itu. Wow. Ironis ya. Apa itu karena ekspektasi mereka untuk ekspektasi mereka yang mereka inginkan tuh gak nyampe waktu itu. Ya jelas lah. Ya mereka pengen adalah ya bagusnya mereka berdiplomasinya mau apapun kamu jadilah seorang dai. Gitu. Kamu sampaikan mau jadi walau satu ayat ya. Iya, maksudnya kamu mau jadi musisi. Ya, jadilah dai yang musisi gitu. Iya, dengan cara yang apapun. Menyiarkan agama. Jatuhnya endingnya gitu-gitu juga. Nah, kan aing kadang-kadang masih pengen nakal apa itu kan hormon bro, itu mah biologik gitu. Akan ada masanya pasti. Tapi di saat momen paling keras itu kan momen ketika kita jadi young adults ya. Ketika dari transisi dari remaja ke dewasa. Itu teh momennya emang harus hancur manusia teh. Karena dia baru bisa merasakan hidup teh keras ya, getir ya, pahit ya. Setelah dari situ dia lolos, dia bakal jadi manusia yang bertanggung jawab. Berhasil lolos dari situ. Nah, support system terbaik dari situ adalah siapa? Ya orang tua. Harusnya orang tua. Sebagai primary family gitu di situ gitu. Harusnya di situ, dan banyak banget termasuk aing yang kehilangan support itu di masa-masa paling kritis. Karena kalau lu berhasil, lu bakal jadi orang yang wise. Lu bakal jadi orang yang mungkin sukses juga. Tapi ketika lu gagal, ya lu bisa jadi overdosis, lu bisa kena penyakit aneh, dan lu bisa mati langsung gitu. Itu ya quarter life crisis itu sebutannya. Ya untungnya aing lolos lah gitu, nggak aneh-aneh gitu. Walaupun ya aing nakal kok, aing nakal gitu. Tapi seharusnya ini tuh bisa lebih ringan dengan support system yang kita punya harusnya dari jadi kalian ya yang nanti akan menjadi orang tua di masa depan ya, manage your expectation to your child. Karena nggak enak, kalian juga pasti ngerasain lah ketika dapat ekspektasi. Karena banyak juga kita nggak sadar menaruh ekspektasi ke orang lain. Ya tanpa dibilang bahkan. Iya, banyak kita nggak sadar juga orang lain, apalagi anak sendiri yang kita lahirin, kita rawat dari kecil, itu pasti ada kita naruh ekspektasi gitu ke anak itu. Dari setiap yang mana bikin, mana selalu nggak bikin ekspektasi. Kayak ya di mawar simple. Sebagai seorang yang dulu yang aing sangat perfeksionis, itu sangat menyiksa sekali Bob. Ketika aing harus bikin karya, gimana tuh? Tidak sesuai ekspektasi dari segi karyanya. Dulu aing berekspektasi dari bagaimana cara karya ini laku. Sampai akhirnya aing tetap masih berekspektasi, tapi gimana ekspektasi aing adalah aing menciptakan karya ini sebaik-baik mungkin, udah gitu. Karena some things itu ya bukan dari kehendak kita, bukan dari itu di luar kuasa kita juga sebagai manusia. Kita hidup. Kita nggak bisa maksa orang suka karya kita kan. Sama kita nggak bisa maksa orang buat suka sama kita gitu.
Jadi ya udah ekspektasi aing persempit aja. Yang penting at least ini karya jadi sesuai dengan ekspektasi orang sebaik mungkin. Ya ada bare minimumnya. Ya gitu. Di situ aja. Itulah saya juga tetap masih berekspektasi. Cuman diperkecil banget di ranah-ranah ekspektasi yang bisa aing kontrol full. Nih, sok minum dulu Bob. Biar enggak batuk-batuk. Iya, Kayaknya kamu kena penyakit menular cinta. Saatnya kita baca Q&A dari teman-teman Boleh. Mode Podcast. Terima kasih yang udah ngirim Q&A yang sudah berjoin ya di Q&A-nya kita. Siapa tahu kalian punya masalah, kita bisa bantu share gitu untuk bertukar pikiran. Enggak bantu jawab dah kita juga. Kita bukan pakar. Aing kalau orang bener mah udah kaya, rumah 10 minimal. Sama-sama lagi belajar. Makasih yang udah follow Instagramnya Muda-Mudi juga. Ya, dan jangan lupa yang belum follow dulu. Ya. Oke. Kalian pernah nggak sih berekspektasi tapi dikecewakan? Oh, itu pertanyaannya. Ya, itu pertanyaannya. Tadi bingung nanya apa, itu dulu deh. Pernah banget lah, masa enggak? Iya. Banyak sih pasti. Terus pernah banget 10 tahun naruh ekspektasi tinggi sama ini orang tapi malah ditinggal gitu aja. Ini dalam hubungan. Oke. 10 tahun nungguin. 10 tahun naruh ekspektasi tinggi. Naruh ekspektasi ke seseorang malah ditinggal. Kumaha Bob? Dari sudut pandang maneh Bob? Aing pernah dengar tuh omongan siapa ya, kalau manusia tuh punya segala tempat segala kesalahan, dan even manusia tuh kalau hari ini pengen makan nasi goreng besok beda lagi gitu makannya. Oh ya, kalau yang makan itu orang. Itu mana kan? Ya maksudnya mana nggak berekspektasi ke orang, karena orang tuh manusia yang paling kompleks gitu. Maksudnya makhluk yang paling kompleks yang tidak bisa kita atur sama sekali. Manusia itu nggak reliable emang. Ya bisa diandalkan. Ya itu maksudnya kita berekspektasi sama orang lain ya. Balik lagi men anjing. Orang lain juga punya keinginannya sendiri gak sih? Orang lain punya ekspektasinya sendiri. Celakanya ya kalau ya bagus-bagusnya kalau misalkan ya ekspektasi kalian berdua sama. Tapi kalau ekspektasi kalian berdua beda, kan kita yang rugi karena kita udah berekspektasi sama dia kan. Tambah lagi komunikasi yang jelek mungkin. Iya, tambah lagi belum punya komitmen. Gak punya komitmen, wah udah ribet. Ya, ini ada lagi nih. Sering bang, sebenarnya bukan masalah percintaan aja tapi plan kehidupan juga. Coba kayak gimana tadi? Ekspektasi itu di semua fields, maksudnya di bukan cuma di hubungan, di percintaan tadi, tapi di kehidupan in general lah. Tadi mulai dari kitanya sendiri yang berekspektasi akan sesuatu apapun itu yang kita inginkan, atau dari eksternal, dari orang tua terdekat, dari orang-orang lain yang di dekat mana juga, teman dan lain-lainnya. Harus harus di-manage ya. Intinya harus di-manage. Ada satu lagi. Dari DM ya? Dari DM, betul. Itu mana bilang jawab itu, kasih tahu dulu ini pertanyaan dari siapa gitu. Oh Bob. iya, lupa. Ini kan sumber AdSense kita, harus kita hargai, Bob. Iya, enggak apa-apa. Ini ada DM dari Faras DR. Oh, Faras, Iya, kenapa? Faras Halo DR. Faras. Halo. Ini lebih ke kesel sih katanya. Dia nggak selalu nggak cuma soal cinta katanya, tapi kalau udah berekspektasi terus ngebuat plan, abis itu tiba-tiba karena satu dan lain hal tiba-tiba gagal total atau harus mutar otak lagi, itu bener kayak kecewa banget. Cuman ya mau gimana. Nah tadi di sini kayak apa ya? Kayak dia berekspektasi dulu terus setelah gagal jadinya ya dia harus nyari cara lain gitu. Nah tadi yang kalau orang pribadi sih orang lebih preventif. Ya itu Ya, cara how to manage your expectation ya berarti ya. Itu penting banget sih guys. Ini beneran penting. Karena pasti ekspektasi mah gak akan bisa dibendung guys. Pasti itu mah manusia tuh pasti berekspektasi sih. Dibilang-bilang enggaknya tuh gak bisa. Pasti dia punya ekspektasi gitu. Tapi how we manage the expectation sekecil mungkin sampai ke area yang bisa kita atur gitu loh. Bukan ke area yang gak bisa kita kontrol gitu. Karena kalau misalkan kita berekspektasi ke area-area yang gak bisa kita kontrol, misalkan nih kita ngonten, bikin video, ekspektasi gue adalah ini video ditonton 10 juta orang. Ketika enggak ngehit, ketika enggak ngehit 10 juta, kita merasa itu gagal. Padahal ya itu cuma tinggal perspektif aja. Shift your perspektif dari yang gue mau ngonten, gue mau jadi seorang content creator. Ya udah, ketika lo ngonten itu lo udah berhasil jadi seorang content creator. Karena
berapa banyak yang nonton apa segala macam iya. itu udah di luar kendali lu. Lu fokus aja bikin konten yang bagus. Ya. Oh, itu juga caranya tuh, cara how to manage your expectation. Fokus ke hal yang bisa kita kontrol. Iya, itu poinnya. Kalau mau mendalami lagi ada itu judulnya Stoic, guys. Itu bisa tentang stoicism, tentang how to manage your expectation itu. Jadi ya kita ibaratnya nggak akan gila lah sama hal-hal yang nggak perlu gitu. Kalau udah nge-manage itu. Ya, udah thank you. Ya, cukup lah, terima kasih udah nonton podcast kita, guys. Kalau ada pertanyaan, ada Q&A, langsung aja DM ke kita ke mudamudi.podcast di Instagramnya. Atau bisa juga kalau misalkan kalian dengerin di Spotify, di bawah sini ada Q&A juga yang bisa kalian isi di situ. Atau mau nanya-nanya ke kita boleh juga ke DM, atau mau ngirim voice note juga boleh, kan kita bisa nge-play voice note. Bisa nge-play voice note. Bisa juga. Jadi terima kasih udah nonton, follow Instagram kita di mudamudi.podcast. Di TikTok kita juga mudamudi.podcast sama YouTube ya. YouTube, aduh, itu apa namanya? Itu Muda-mudi aja. Muda-mudi aja. Coba di search, guys. Ya, thank you. Saya Ilas pamit. Saya Bob juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muda-mudi podcast. Anjay.